Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2301 Takdir Emas. Lin Yun dan Ji Zixi masing-masing menahan napas dan berjalan menuju ujung koridor. Di ujung sana terdapat sebuah istana yang megah. Istana ini letaknya seperti pulau, dikelilingi danau, dengan kubah yang menjulang tinggi di atas istana. Cahaya di kubahnya seterang langit berbintang, menerangi aula di bawahnya dengan terang dan lembut. Ratusan orang berkumpul di sini dan bertempur. Ada sarkofagus di tengah istana, ada pedang kuno yang dimasukkan ke dalam sarkofagus, tidak diketahui sudah berapa tahun berlalu. Namun pedang kuno tersebut masih memancarkan aura yang menakutkan, dan meskipun tertutup debu dan karat, tetap terlihat luar biasa. Bubar, pedang ini milikku, tidak ada yang boleh bertarung denganku. Oleh kamu, aku hanya bicara omong kosong. Mati. Di bawah cahaya terang, sekelompok orang kuat dari alam suci bertarung dengan sengit, masing-masing menawarkan gulungan astrologi, dan yuan suci yang agung menstimulasi. Lin Yun bersembunyi di kegelapan, menatap pedang kuno itu. Pedang kuno mungkin adalah instrumen suci tertinggi, meskipun berkarat, namun masih utuh, dan latar belakangnya mungkin cukup bagus. Bahkan mungkin mengandung takdir. Menurut Wu Yuhua, selain monster, beberapa barang antik dan mural mungkin mengandung takdir. Belum lagi poin indah lainnya, poin ini saja sudah membuat Lin Yun sangat tergoda. Ledakan. Tiba-tiba angin kencang bertiup di aula, dan gelombang kekuatan suci menyapu banyak biksu yang sedang bertempur terhempas di tempat. Kemanapun kekuatan suci lewat, mereka yang menghalangi jalannya tidak akan terkalahkan. Setelah semua orang menjalani prosesnya, mereka menemukan bahwa itu bukanlah angin kencang, tetapi sesosok tubuh yang masuk. Sosok itu sangat cepat dan meraih pedang kuno seperti kilat. Orang yang datang tidak lain adalah Lin Yun. Melihat peluang yang begitu dekat, dia tidak bisa menahannya, dia mengambil pedang kuno itu dengan kecepatan kilat dan kemudian melihatnya dengan hati-hati. Sekelompok orang tiba-tiba menjadi pembunuh. Mereka telah berjuang begitu lama, bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain mengambil keuntungan secara diam-diam? Pengadilan kematian. Letakkan pedang tertinggi. Kenapa kamu banyak bicara omong kosong? Bunuh saja dia. Membunuh. Sekelompok orang sangat marah sehingga mereka mulai mengepung dan menekan mereka. Bising. Lin Yun, yang sedang melihat pedang kuno, memiliki tatapan dingin di matanya, dan mengangkat alisnya dengan ringan. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi bertiup, mengangkat beberapa helai rambut panjang dari dahinya. Lin Yun menunjukkan niat pedangnya, lengan bajunya sepanjang awan, dan cahaya pedang lewat seperti kijang yang menggantung tanduknya tanpa meninggalkan jejak. Dengan pedang ini, bunga itu mekar sesaat. Bila pedang kuno itu bergetar, debu meledak, dan ujung pedang yang telah tersembunyi selama ribuan tahun meledak sepenuhnya pada saat ini, dalam sekejap, ujung pedang itu menjadi liar. Tiba-tiba, jeritan terdengar satu demi satu, dan lebih dari selusin orang tewas secara tragis di tempat saat tenggorokan mereka tertusuk cahaya pedang. Kelopak bunganya tumpang tindih, akibatnya sangat dahsyat, dan cahaya pedang yang besar mengejutkan orang-orang yang tersisa sampai muntah darah dan terbang menjauh. Niat pedang yang kuat. Orang-orang dari Menara Tianjian. Orang-orang yang tersisa terkejut, menatap Lin Yun dengan mata ngeri, berbalik dan lari tanpa penundaan. Begitulah yang terjadi di dunia liar, di mana yang lemah memakan yang kuat, dan itu sangat kejam. Setelah semua orang pergi, Ji Zixi muncul dan mendarat di samping Lin Yun. Dia tersenyum manis dan berkata, "Selamat, Saudara Lin." Ledakan. Saat Lin Yun hendak menjawab, orang lain keluar dari Yongdao dan mengamuk, mengejutkan mereka yang telah diusir oleh Lin Yun kembali. Orang yang datang begitu heroik sehingga dia memegang kuali besar di tangannya, seperti binatang buas yang mengamuk, dan dia mengusir lebih dari 10 orang dengan satu pukulan. Kuali raksasa itu jatuh dengan ringan dan langsung hancur berkeping-keping. Hanya dalam satu tarikan napas, lebih dari 10 orang tewas. Menjauhlah. Pengunjung tersebut menendang beberapa biksu, menginjak air, dan tiba di aula utama. Dia tinggi dan kuat, memegang kuali dengan satu tangan, lalu menyeringai, seganas binatang buas. Ekspresi Lin Yun tetap tidak berubah saat dia menyerahkan pedang kuno itu kepada Ji Zixi dan menatapnya dengan tenang. Hehe, ilmu pedangmu bagus. Apakah kamu murid Menara Tianjian? Kamu memiliki gaya pemimpinmu. Orang kuat itu mengangkat kuali raksasa itu dan berkata sambil tersenyum.
Lin Yun tidak berkomitmen dan tidak menanggapi. Jangan katakan apapun dan berpura-pura menjadi ahli. Orang kuat itu tersenyum dan berkata, ketua Anda tidak berani pamer saat bertemu dengan saya, Xiong Tianan. Mengapa Anda berpura-pura? Dia berbicara dan tertawa, tetapi begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menjadi marah dan melemparkan kuali raksasa di tangannya. Dia tampak ceroboh, tapi nyatanya dia sangat licik. Kuali raksasa itu ditujukan sepenuhnya pada Ji Zixi. Hanya menunggu Lin Yun menyelamatkan orang, dia mengambil tindakan lagi. Tapi dia jelas meremehkan kekuatan Ji Zixi, yang terakhir mengambil waktu dan menamparkan kuali raksasa dengan beberapa keterampilan, dan kuali raksasa itu tiba-tiba mulai berputar di udara. Ups! Tapi kuali besar ini juga cukup aneh, angin dan guntur bergemuruh saat berputar, dan tulisan di permukaannya menyala sedikit demi sedikit, dan kekuatannya justru meningkat. Lin Yun mengayunkan telapak tangannya dari udara, dan berdengung, kuali raksasa itu terbang dan mendarat di peti mati di istana. Ledakan. Dampak yang mengerikan menyebabkan aula bergetar, dan air di sekitarnya meledak, mengeluarkan pilar air. Berarti bagus. Mata Xiong Tianan berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, tapi itu tidak cukup. Serahkan pedang kuno itu dan aku akan membiarkanmu hidup demi Lin Jiangxian. Mustahil. Lin Yun langsung menolak. Kalau begitu mati. Xiong Tianan tidak membuang waktu untuk berbicara dengan Lin Yun, energi dan darah di tubuhnya terbakar dan mendidih, dan tubuhnya yang kekar seperti oven yang akan mengamuk. Hampir seketika, sebuah tinju muncul di depan Lin Yun, terbungkus aura panas, seolah ingin melahap segalanya. Warna aneh melintas di mata Lin Yun, dan dia bergerak ke samping dalam kilatan petir, dan angin tinju terbang melewati pipinya. Xiong Tianan menyeringai, dengan cepat mengubah gerakannya, dan cahaya tinjunya menyebar dan berubah menjadi pisau tangan, yang dia tebas ke arahnya. Gerakan ini sangat cepat sehingga hampir mustahil untuk dihindari. Tidak jauh dari situ, kulit Ji Zixi sedikit berubah, dan dia mau tidak mau ingin membantu. Tapi Lin Yun sudah menduganya, tangan kiri yang tersembunyi di balik lengan bajunya menyatukan jari-jarinya dan menusukkannya ke jantung lawan seperti pedang tajam. Xiong Tian menolak untuk mengelak, dia meletakkan tangan kirinya di dada untuk memblokir pedang, dan pedangnya juga diblokir oleh Lin Yun dengan tangan kanannya. Ledakan. Di tengah suara keras, mereka berdua mundur lebih dari 10 langkah, saling memandang dengan terkejut. Tulang lengan kanan Lin Yun retak, dan energi suci Qinglong dengan cepat mengalir, tapi masih sangat menyengat. Melihat kembali ke arah Xiong Tianan, telapak tangan kirinya langsung tertusuk, meninggalkan lubang berdarah di dadanya. Orang baik, ini pertama kalinya aku terluka sejak aku datang ke alam surgawi. Xiong Tian menarik napas dan menatap Lin Yun dengan tidak percaya. Satu sama lain. Lin Yun berkata dengan tenang. Xiong Tianan memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, dalam hal ini, saya tidak menginginkan pedang kuno Anda, tetapi peti mati ini milik saya, dan Anda tidak diperbolehkan mengambilnya dari saya. Lin Yun melirik peti mati yang tertahan di kuali raksasa, berpikir sejenak dan berkata, kamu ingin peti mati ini untuk apa? Hei, jangan khawatir. Bagaimana kalau kita masing-masing mendapatkan apa yang kita butuhkan? Jika kamu tidak mau, kita bisa melanjutkan. Ramuan emasku belum tersentuh, kata Xiong Tian sambil tersenyum. Oke, Lin Yun mengangguk. Dia tidak tahu apa isi peti mati itu, tapi pedang kuno adalah senjata suci tertinggi. Dia pasti tidak akan kehilangan uang dalam transaksi ini. Hei, kamu kehilangan banyak hal. Xiong Tianan berkata dengan riang, pedangmu terlihat seperti pedang tertinggi, tapi nyatanya sudah tidak bisa digunakan lagi. Itu hanya sepotong besi tua. Adapun peti mati ini, kamu tidak pernah tahu kejutan apa yang ada sebelum kamu membukanya. Itu seperti kotak buta. Peti mati yang ditekan oleh pedang tertinggi, hei, aku bahkan tidak berani memikirkan apa yang ada di dalamnya. Xiong Tianan sangat mendominasi, dia meletakkan kuali raksasa itu ke samping, lalu mengeluarkan tali untuk mengikat peti mati, dan akhirnya membawanya langsung di punggungnya. Untungnya, dia tinggi, kalau tidak, dia tidak akan bisa berjalan dengan benda itu di punggungnya. Setelah Lin Yun melihatnya, dia diam-diam berkata, orang yang baik. Ketika Ji Zixi melihatnya mengkritik kakaknya Lin, dia langsung menjadi tidak senang dan berkata, ini kejutan, jangan biarkan itu mengejutkan. Jangan khawatir, betapapun ketakutannya, Anda, Tuan Xiong, dapat menenangkannya. Jika saya bertanya-tanya, siapa yang tidak tahu bahwa akan sulit bagi saya untuk membuka peti mati untuk Xiong Tian? Xiong Tian tersenyum acuh tak acuh. Saat dia berbicara, dia memandang Lin Yundao dan berkata, kamu mungkin bukan dari Menara Tianjian.
Lin Yun berkata dengan tenang, bagaimana menurutmu? Xiong Tiannan tersenyum dan berkata, saya juga master dalam peringkat naga terguling. Siapa yang tidak tahu nama saya di Menara Tianjian? 4 pemimpin alam Changyun juga merupakan master dalam peringkat naga terguling. Jika tidak, saya tidak akan melakukannya, aku tidak bisa mengenal Lin Jiangxian. Lin Yun tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa itu mungkin daftar yang diperingkat oleh Liga Dewa, mirip dengan berbagai daftar jenius di Kunlun. Kalau berpenampilan seperti ini pasti ke Tugu Agung. Hehe, hati-hati. Kali ini banyak orang yang mengincar Tugu Agung. Akan sulit bagi orang-orang di alam Changyun untuk memonopolinya. Xiong Tian tidak dapat berbicara, dia mengangkat kuali raksasa itu lagi, lalu menghancurkannya dengan keras. Dia membuat lubang di dinding, membawa peti mati di punggungnya, dan berjalan dengan kuali raksasa di tangannya, terlepas dari jalan di depannya. Saudara Lin, apakah benar ada harta karun di peti mati itu? Ji Zixi berkedip. Lin Yun tersenyum dan berkata, mungkin, tapi pedang kuno ini jelas bukan pecahan besi. Simpan saja. Ya, Ji Zixi meraih pedang kuno itu dan mengangguk patuh. Setelah berpisah dari Xiong Tian, keduanya terus menjelajahi istana bawah tanah. Ada banyak pertigaan di istana bawah tanah, Anda akan menemui banyak liku-liku di sepanjang jalan dan mendapatkan banyak keuntungan. 2 hari kemudian, Lin Yun dan Ji Zixi melihat kilatan cahaya dan berhasil keluar dari istana bawah tanah. Temukan lembah, temukan tempat terpencil. Lin Yun dan Ji Zixi menghitung panennya lagi. Ada lebih dari 100 buah-buahan aneh, serta beberapa gulungan dan loh batu yang tidak lengkap. Di antaranya, buah suci yang sangat indah itu masih cukup menarik perhatian. Sudah waktunya untuk memperbaikinya. Lin Yun menarik napas dalam-dalam, kilatan cahaya melintas di matanya, dia berencana mengambil kesempatan ini untuk menyerang Raja Suci tingkat 5. Saudara Lin, lihat ini. Mata Ji Zixi berbinar. Dia membalik potongan bambu emas itu dan berkata dengan heran, mengapa ada garis di atasnya? Sebelumnya tidak ada garis di atasnya. Oh. Warna kulit Lin Yun sedikit berubah, dia mengambilnya dan melihat bahwa potongan bambu emas memang memiliki lebih banyak garis, dan setiap garis berisi cahaya dingin dan dingin. Dia meletakkan potongan bambu di antara alisnya, dan kata-kata serta gambar yang sebelumnya tidak lengkap menjadi lebih lengkap. Apa yang tercatat di dalamnya adalah pola pedang dewa kuno tertentu, yang disebut Gengjin, dinamai berdasarkan bahan dewa yang paling keras dan paling tajam di dunia. Untungnya, yang tercatat di sini adalah pola ketuhanan Gengjin. Lin Yun meletakkan slip giok dan berkata dengan gembira, sangat tepat untuk diukir pada pakaian ilahi matahari dan bulan. 3.000 naga biru, 3.000 burung phoenix dewa, 3.000 emas geng, dan 9.000 kain sutra semuanya lengkap. Untuk selanjutnya, Lin Yun tidak pergi kemana-mana, hanya memurnikan berbagai buah suci di sini. Kemacetan dari Raja Suci tingkat kelima tidak begitu mudah untuk ditembus, tetapi setelah memurnikan ratusan buah aneh, kemacetan tersebut akan teratasi. Setelah memurnikan buah suci yang sangat indah, Lin Yun menerobos belenggu dan mencapai ranah Raja Suci tingkat kelima hampir seketika. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya suci yang agung, cahayanya menyilaukan, seperti bintang yang bersinar. Kecepatan kultivasi semacam ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tidak heran orang-orang masih datang satu demi satu meskipun mereka tahu bahwa alam Tianhuang sangat berbahaya dan mereka akan jatuh jika tidak hati-hati. Padahal, peluang di sini terlalu menggiurkan. Saudara Lin, kamu telah membuat terobosan. Ji Zixi berkata dengan gembira. Lin Yun mengangguk sedikit dan berkata, di mana pedang kuno itu? Ini dia, Zixi telah mengawasinya dengan cermat. Ji Zixi dengan hati-hati mengeluarkan pedang kuno itu, tapi ada tatapan curiga di matanya. Dia masih sedikit tidak senang, berpikir bahwa peti mati yang tidak bisa dibawa oleh Xiong Tian mungkin sebenarnya berisi harta karun yang besar. Saya juga khawatir pedang kuno ini benar-benar sepotong besi tua. Lin Yun tahu apa yang dia pikirkan dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, ini adalah kesempatan bagi kita berdua. Saya tahu saat saya mendapatkannya bahwa saya tidak bisa kehilangannya. Dengan pedang kuno di tangan, mata Lin Yun sedikit fokus, memegang gagangnya dan menatap tubuh pedang. Setengah jam kemudian, tubuh pedang yang patah menunjukkan kekuatan yang besar, pedang kuno itu tiba-tiba patah, dan massa udara emas tiba-tiba muncul. Takdir emas. Mata Ji Zixi berbinar dan dia berkata dengan terkejut dan kaget. Sudut mulut Lin Yun sedikit terangkat, dan sudut matanya tersenyum, tampak sedikit puas. Bab 2302 agak gelap. Menurut Wu Yuhua, takdir dibagi menjadi beberapa tingkatan. Putih adalah yang terendah dan emas adalah yang tertinggi.
Emas dapat memahami jalan suci tertinggi, yang berarti Lin Yun juga dapat meningkatkan aturan ilmu pedang. Ini adalah kesempatan impian Lin Yun. Takdir emas di depan saya seukuran lempengan batu, dan terlihat sangat kaya. Di tengah masa udara, samar-samar Anda dapat melihat dunia yang menakjubkan, tempat cahaya pedang dan sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya berpotongan. Sepertinya ribuan pedang abadi lepas landas, ombaknya luar biasa dan luas. Ji Zixi mengulurkan tangannya dan mengetuknya dengan lembut, dan suara bel jalan segera terdengar di telinganya, dan suara pedang meraung di antara langit dan bumi. Bahkan jika dia bukan seorang kultivator pedang, di bawah pengaruh lonceng jalan besar, jiwanya sepertinya terbasuh. Niat pedangnya seperti nyala api yang mengalir, melemahkan jiwa dan darah sucinya. Ketika dia membuka matanya yang indah dipenuhi cahaya, dan hantu Phoenix ilahi muncul di belakangnya, seolah-olah terhubung dengan dunia yang aneh. Ribuan perubahan, misteri yang tak ada habisnya. Lin Yun terpesona dengan apa yang dilihatnya, dia benar-benar tidak tahu seperti apa keberadaan Dewi Phoenix itu, dia memberinya perasaan yang tidak terduga. Tapi ini rahasia Ji Zixi, Lin Yun tidak bisa bertanya banyak tentang seberapa kuat pihak lain. Begitu menakjubkan. Ji Zixi memandang Lin Yun dengan matanya yang indah dan berkata, "Saudara Lin, semua kekayaan ini murni niat pedang. Saya bukan seorang kultivator pedang, dan saya telah memperoleh banyak manfaat." Implikasinya, posisi Lin Yun sebagai pendekar pedang sangat cocok dan dia pasti akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Lin Yun memandang Golden Destiny dengan senyuman di wajahnya, dia datang ke sini hanya untuk aturan jalan suci tertinggi. Sekarang saya akhirnya bisa memenuhi keinginan saya yang telah lama saya dambakan. Kamu lebih bahagia dariku, Lin Yun tersenyum. Ji Zixi buru-buru berkata, "Hah, tentu saja. Kamu tidak tahu, yang sebelumnya adalah Xiong Tianan, dan aku marah saat melihat ekspresi bangganya. Apalagi yang bisa kamu katakan, pedang kuno ini hanyalah sepotong besi tua, tapi sekarang ini adalah takdir emas. Sekarang, bagaimana mungkin aku tidak bahagia?" Lin Yun tidak bisa menahan tawa ketika melihatnya seperti ini. Bagaimanapun, dia berusia 17 atau 18 tahun, masih dalam usia yang polos. "Saudara Lin, kita perlu berpindah tempat. Mungkin ada banyak pergerakan di langit emas ini." Ji Zixi berkedip. "Tidak butuh." Lin Yun menggelengkan kepalanya. Lembah ini sengaja dipilihnya, tidak hanya terpencil dan sepi, tetapi juga merupakan harta karun geomantik. Ada angin kencang yang berkumpul di lembah, dan awan di atas lembah tertutup, sehingga sulit menimbulkan kebisingan. "Baiklah, kalau begitu saya akan membantu Saudara Lin mencetak pola pedang emas geng, dan Saudara Lin akan berkonsentrasi untuk menyempurnakan takdir emas." Ji Zixi berkata dengan manis, dia mengedipkan matanya, terlihat sangat bersemangat dan penuh harap. Pola ketuhanan bermerek menghabiskan banyak energi dan darah, pola ketuhanan Gengjin ini harus dipupuk lagi, tidak seperti pola ketuhanan Phoenix yang bersifat bawaan, pola ketuhanan Gengjin ini akan menghabiskan lebih banyak energi dan darah. Lin Yun sangat tertekan, tapi menatap mata Ji Zixi, dia tidak bisa mengatakan tidak. "Bagus." Lin Yun tersenyum. "Hehe, bagus sekali. Kalau begitu serahkan padaku, Ji Zixi. Saudara Lin, setelah kamu selesai menyempurnakan takdir emas, yang perlu kamu lakukan hanyalah mengenali master dengan esensi hidup dan darahmu." Ji Zixi mengepalkan tangannya dan berkata dengan antusias. Segera, keduanya mulai membagi pekerjaan mereka, yang satu menyempurnakan takdir emas, dan yang lainnya mencap pola ketuhanan Gengjin. Sejujurnya, Ji Zixi jauh lebih lelah. Dia pertama-tama harus mempelajari pola Dewa Gengjin dari slip batu giok emas, dan kemudian menggunakan darah Dewa Phoenix miliknya sendiri untuk menggambar pola pada kain sutra niat pedang. Tapi dia penuh energi, matanya yang indah penuh energi, dan dia menatap potongan bambu emas dan terus mengamati. Setengah bulan kemudian, Lin Yun selesai menyempurnakan takdir emas, dan aturan pedangnya meningkat dari 3 menjadi 400 menjadi 5 atau 6.000. Panen seperti itu hampir tidak terbayangkan oleh dunia luar. Di kedalaman lautan pedang di antara alis Lin Yun, matahari, bulan, dan bintang pedang menjadi lebih menakutkan, seolah-olah mereka adalah bintang sungguhan. Ketika Lin Yun membuka matanya, sebuah cahaya melintas di matanya. Klik. Kemacetan niat pedangnya sebenarnya sedikit mengendur, dan dia sepertinya memasuki kondisi setengah langkah Haoyang. "Hal baik." Lin Yun tampak bahagia, semuanya sudah siap sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah menunggu Tugu Agung. Jika Anda beruntung, aturan ilmu pedang tidak hanya akan meroket, tetapi ilmu pedang Anda juga akan melangkah lebih jauh.
Dibandingkan dengan para jenius dalam daftar naga yang digulingkan, ada perbedaan besar antara Lin Yun dan aturan ilmu pedang serta dasar jalan suci. Pencapaiannya dalam ilmu pedang dan pemahamannya tentang kemauan pedang jauh melampaui apa yang disebut para penyihir ini. Pada saat ini, cahaya keemasan menyilaukan bersinar, dan Lin Yun mendongak. Tak jauh dari situ, 3.000 kain sutra membumbung tinggi seperti layang-layang. Ji Zixi memegang pena suci di tangan kirinya dan piring berisi tinta di tangan kanannya. Sosoknya ringan dan lincah, menjulang ke atas dan ke bawah dengan pola ketuhanan Gengjin yang terlukis di tubuhnya. Bahkan dengan mengenakan jubah kain kasar, ia tetap tidak bisa menyembunyikan sosok anggunnya. Pena itu sepertinya memiliki asal-muasal yang bagus, dengan cahaya suci yang masih melekat di sekitarnya. Sebuah tangan tak kasat mata memegang pergelangan tangan Ji Zixi saat menulis, memungkinkannya menggambar pola dewa hampir dalam sekali jalan. Saudara Lin, bangun. Ji Zixi merasakan tatapan Lin Yun, menoleh ke belakang, dan segera bergegas mendekat dengan penuh kegembiraan. Aku sudah selesai. Hanya sedikit perbaikan dan itu akan menjadi sempurna, kata Ji Zixi sambil tersenyum. Lin Yun terkejut dan berkata, apakah kamu telah menggambar pola dewa selama setengah bulan terakhir? Ya. Ji Zixi tersenyum dan berkata, luar biasa. Lin Yun terkejut ketika dia menemukan bahwa tinta di piringnya adalah darah Dewa Phoenix miliknya, bersinar dengan sedikit cahaya keemasan. Ini, Lin Yun berkata dengan lembut. Ini adalah darah suci burung Phoenix, dan titik cahaya keemasan adalah darah naga dan emas. Meskipun benda ini jarang, saya masih memiliki banyak. Ji Zixi mengguncang pena pola suci dan berkata sambil tersenyum ceria, berkat pena ini, saya bahkan tidak ingat pena tua mana yang memberikannya kepada saya. Sangat mudah digunakan. Dia mengatakannya dengan mudah, tapi Lin Yun tertegun sejenak. Sekilas Lin Yun tahu bahwa hatinya sakit dan bekerja keras. Setelah beberapa saat, Lin Yuncai berkata, kamu memiliki begitu banyak harta. Ji Zixi tersenyum dan berkata, saya telah dicintai oleh semua bintang sejak saya masih kecil. Paman dan paman saya memanjakan saya tanpa akhir. Dunia luar mengatakan bahwa saya adalah putri kecil Gunung Sen Huang, tetapi tidak ada putri yang bisa dimanjakan sepertiku. Dia menghela nafas pelan di akhir kata-katanya, menunjukkan sedikit beban yang tidak sesuai dengan usianya. Saudara Lin, berhentilah bicara dan cobalah. Ini adalah kerja keras Zixi selama setengah bulan, dan itu dilukis hanya untukmu. Mata indah Ji Zixi terlihat cemerlang, dan dia menatap Lin Yun sambil tersenyum. Lin Yun sangat terkejut saat melihatnya. Bahkan jika dia sendiri yang menggambar pola Dewa Gengjin ini, saya khawatir polanya tidak akan seindah ini. Sekalipun ada pujian atas slip bambu emas itu, tidak dapat diabaikan bahwa Ji Zixi benar-benar berbakat. Luar biasa, Lin Yun berkata dengan tulus. Hehe, benar, Ji Zixi adalah bakat langka di Gunung Sen Huang selama ribuan tahun. Ji Zixi membual dengan gembira setelah menerima pujian. Lin Yun tersenyum dan kemudian memurnikannya dengan darah sucinya, seperti sebuah bejana suci yang mengenali pemiliknya. Setelah setengah batang dupa, begitu dia memikirkannya, 3.000 kain sutra berisi pola Dewa Gengjin semuanya lolos ke tubuh Lin Yun. Ji Zixi merasa sangat puas saat melihat adegan ini, dan dia membantu kakak Lin lagi, hehe. Ups. Suara terobosan udara tiba-tiba terdengar di luar lembah, begitu kedua orang itu menoleh, orang itu muncul di atas lembah. Ledakan. Ketika jatuh, itu seperti gunung yang menghantam tanah dengan suara gemuruh yang keras, tapi itu adalah, teman, lama Xiong Tianan. Dia masih datang dengan peti mati dan kuali raksasa, tapi kali ini dia sedikit berbeda, dan Lin Yun dan Ji Zixi terkejut. Jumlah peti mati berubah dari 1 menjadi 10, ditumpuk satu sama lain dan dipegang dengan satu tangan, setinggi bukit. Hei, kamu di sini juga. Xiong Tian tidak terkejut saat melihat Lin Yun, dan berkata sambil tersenyum ceria, pahlawan memiliki pandangan yang sama. Mereka semua tahu bahwa ini adalah tanah harta karun Feng Shui, dan mereka memiliki pandangan ke depan. Ledakan. Saat dia berbicara, dia membuangnya dengan santai, dan 10 peti mati jatuh ke tanah dan berbaris satu demi satu. Dia memandangi peti mati itu dengan ekspresi bangga di wajahnya. Saudara Lin adalah seorang pahlawan, kamu bukan, balas Ji Zixi. Kenapa tidak? Gadis kecil. Xiong Tianan menyeringai. Kamu menjelek-jelekkan saudara Lin di istana bawah tanah dan ingin mencuri harta saudara Lin. Tentu saja kamu bukan pahlawan, kata Ji Zixi dengan serius. Xiong Tianan tertawa dan berkata, sayang. Harta apa? Apakah itu pedang kuno? Sudah kubilang itu hanya sepotong besi tua, hahaha.
Ji Zixi tiba-tiba menjadi marah, tapi dia pintar dan tidak langsung membantah pihak lain. Sebaliknya, dia melihat ke arah Lin Yun, melihat yang terakhir mengangguk sedikit, lalu tersenyum dan berkata, siapa yang memberitahumu bahwa itu adalah besi tua? Pedang kuno mengandung takdir emas. Takdir emas. Kamu benar-benar bisa menyombongkan diri. Xiong Tian meremehkan, tetapi ekspresinya sedikit berubah setelah beberapa saat, dan dia melihat sekeliling dan berkata, sialan, memang ada sisa aura takdir emas. Saudara Lin, apakah kamu benar-benar melepaskan takdir emas? Lin Yun tertawa bodoh, mengira dia sedang membuka kotak buta, tapi masih mengangguk. Selamat, maka saya benar-benar menemukan tempat yang tepat. Sejalan dengan kebahagiaan Anda, saya akan bergabung dengan 10 perusahaan dan menciptakan legenda emas. Xiong Tianan sangat bersemangat sehingga dia meletakkan kuali raksasa dan menggosok tangannya seperti seorang penjudi, lalu memandang Lin Yundao dan berkata, hei, tunggu aku. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan Lin Yun dan Ji Zixi yang sedang kebingungan. Ketika dia kembali, dia sudah berganti jubah Tao ungu, rambutnya diikat dengan jepit rambut, dan dia tampak seperti peri, dengan kelembapan di rambutnya masih basah. Lin Yunqi bertanya, apa yang kamu lakukan? Xiong Tianan berkata dengan serius, kamu harus mandi dan berganti pakaian. Kamu harus lebih serius saat membuka kotak buta. Ini metafisika. Jika kamu tidak mengerti, tunggu aku di kompi ke-10. Ada cahaya aneh bersinar di matanya, dan dia begitu bersemangat, gugup dan khawatir sehingga Lin Yun dan Ji Zixi tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Keadaan Xiong Tianan agak aneh. Pertama, tarik napas ungu. Xiong Tianan menarik napas ungu ke arah timur, dan kemudian mendatangi 10 peti mati dengan ekspresi serius, ekspresinya sangat gugup. Suasana di lembah sebenarnya sedikit padat. Ketika Lin Yun dan Ji Zixi melihat ini, mereka berdua tidak berani berbicara. Ji Zixi berbisik, saudara Lin, apa yang dia lakukan? Lin Yun menggelengkan kepalanya dan hanya bisa mengatakan bahwa dia tidak menyadarinya. Legenda emas, buka. Dalam suasana tegang ini, Xiong Tianan tiba-tiba berteriak keras, dan kemudian menggunakan tangannya di udara untuk mengerahkan kekuatan. Bang, bang, bang. Peti mati kuno dan berat dibuka satu persatu, dan asap hitam mengepul meletus dalam momentum yang menghancurkan bumi ini. Setiap kali peti mati dibuka, asap hitam membubung, dan ada pemandangan yang menakutkan, tetapi tidak ada cahaya keemasan yang hanya bisa diimpikan oleh Xiong Tianan. Ketika ke-10 papan peti mati diangkat, cahaya keemasan masih belum muncul, tapi pemandangannya sangat menakutkan. Ada juga lampu yang berkelap-kelip di dalam peti mati, jelas masih banyak barang. Tapi Xiong Tianan memiliki wajah yang gelap, sangat jelek, lebih hitam dari asap hitam di peti mati. Bab 2303 Suan tidak mengubah caranya. 10 serangan berturut-turut, semuanya hitam. Xiong Tianan merasa frustrasi dan marah, terutama setelah mengetahui bahwa pedang kuno mengandung takdir emas, dia merasa lebih sedih. Jika aku tahu, aku akan memilih pedang kuno itu. Ada apa dengan dia? Dia bodoh dan bodoh. Ji Zixi mencondongkan tubuh ke samping Lin Yun dan berkata dengan hati-hati, saudara Lin, haruskah kita pergi ke sana dan melihat? Saya ingin melihat apa yang ada di dalam peti mati itu. Jangan ke sana dulu, ini agak aneh. Ekspresi Lin Yun serius, indera pedangnya sangat tajam, dan dia merasakan sedikit bahaya. Ledakan. Hampir segera setelah dia selesai berbicara, 10 mayat kuno di peti mati melonjak ke langit pada saat yang sama, dan setiap mayat kuno meletus dengan cahaya iblis yang melonjak. Dalam sekejap, awan iblis yang tak terbatas menyelimuti seluruh lembah, dan bahkan Lin Yun merasakan sedikit tekanan. Lin Yun sedikit mengernyit, energi mayatnya sangat kuat. Xiong Tianan sangat waspada, tetapi dia terlalu dekat dan suasana hatinya sedikit menurun. Pada saat dia bereaksi, semuanya sudah terlambat. Fiuh. Begitu dia mengangkat kepalanya, 3 sosok hitam bergegas ke arahnya, meninggalkan lebih dari selusin luka mengerikan di tubuhnya dengan ujung jari yang tajam. Sebelum semuanya berakhir, rigor mortis ini membuka taringnya dan langsung menggigit Xiong Tianan. Menjauhlah. Xiong Tianan sangat marah, darah di tubuhnya melonjak, dan ramuan emas tiba-tiba meledak, segera mengusir zombie iblis ini. Namun dia meringis kesakitan, menunduk, dan dengan ngeri mendapati beberapa potong daging telah digigit, dan tulang-tulangnya terlihat. Tidak hanya itu, asap hitam keluar dari lukanya, dan semacam racun yang mengerikan menyebar dengan cepat. Racun mayat. Xiong Tian menarik napas dan ekspresinya akhirnya berubah. Mendongak, dia melihat zombie iblis itu menggigit dan melahap daging yang baru saja mereka gigit dari tubuhnya.
Yang lebih mengerikan lagi adalah apa yang ada di belakangnya, ada 3 mayat purba di udara, membuka mulutnya untuk menelan energi spiritual. Energi spiritual berubah menjadi asap tebal dan keluar ke mulut mayat-mayat kuno. Kekuatan iblis di tubuh mereka menjadi semakin menakutkan, dan mayat-mayat yang layu itu menonjol sedikit demi sedikit. Sudut mulut Xiong Tiannan bergerak-gerak, dan dia berkata, betapa gelapnya bagiku. Hanya saja aku tidak mencapai legenda emas, dan aku juga bertemu dengan Raja Mayat. Tidak dapat menghentikannya untuk mengeluh, 7 zombie yang tersisa bergegas maju seperti kilat, masing-masing sama gilanya dengan binatang buas. Cara Anda memandang Xiong Tiannan seperti makanan yang sempurna. Biasanya, bahkan jika Xiong Tiannan tidak bisa mengalahkan rigor mortis ini, tidak akan menjadi masalah besar untuk pergi dengan tenang. Tapi sekarang aku benar-benar dalam masalah. Hidupku dalam bahaya. Xiong Tian tidak dapat mengatasinya untuk sesaat, dan kemudian dia menemukan bahwa racun mayat bahkan telah menyerang ramuan emas, dan sekarang dia tidak dapat menggunakan 30% dari kekuatannya. Pada saat ini, lusinan sinar pedang terbang melewatinya dan mendarat di Mozong. Tapi Mozeng tidak mundur setengah langkah pun, dan semua lampu pedang itu pecah seperti senjata. Sesosok terbang seperti kilat, menariknya ke belakang, lalu mendorongnya keluar dengan kedua telapak tangan pada saat yang bersamaan. Kekuatan telapak tangan yang agung menyembur keluar, membuat Demon Zombie mundur beberapa langkah. Orang yang datang tentu saja adalah Lin Yun. Dia sedikit mengernyit. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi rigor mortis yang begitu sulit, dan bila pedangnya langsung patah. Saudaraku yang baik, tunggu sebentar lagi, dan aku akan membantumu setelah aku mendetoksifikasi mayatnya. Xiong Tiannan lari dan mundur ke pintu masuk lembah, berhenti di sana. Lin Yun mengabaikannya. Melihat Mozong datang untuk membunuhnya, dia melambaikan jarinya dan 9 kain sutra naga biru terbang keluar. Mengaum. Kain sutra yang dicetak dengan pola Dewa Naga Biru, seperti auman 9 bayangan naga, mengguncang rigor mortis ini mundur beberapa langkah. Apakah kamu belum bisa menembusnya? Senyuman muncul di bibir Lin Yun, dan dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya. 9 helai kain sutra terjalin dan terbang di udara lagi. Ledakan. Kali ini akhirnya berhasil, rigor mortis yang berjalan di depan membuat seluruh kepalanya hancur. Namun, rigor mortis masih belum mati, dan dia masih berlari menuju Lin Yun, sementara kabut beracun keluar dari lehernya. Racun mayat yang berakibat fatal bagi orang lain tidak efektif melawan Lin Yun. Dia berbalik, dan setelah mendarat, lebih dari 300 kain sutra naga biru terbang keluar. Kain sutra terus melilit di udara, dan kemudian dengan kilatan tiba-tiba, naga itu meraung dengan marah, dan 7 mayat iblis itu tertusuk oleh kain sutra dan dipaku ke tanah. Namun mereka ulet dan masih berjuang. Lin Yun kemudian mengangkat pandangannya dan melihat ketiga rigor mortis di udara yang melahap energi spiritual, dan alisnya hanya berkerut. Monster macam apa yang dilepaskan orang ini? Niat pedang Lin Yun sebenarnya sedikit bergetar, bahkan niat pedang cahaya ilahi pun menakutkan. Tanpa sempat memikirkannya, Lin Yun melambaikan tangannya, dan lebih dari 2000 kain sutra melesat di belakangnya. Desir, desir, desir. Kain sutra itu berlapis-lapis, membungkus erat ketiga mayat raja, mengisolasi mereka sepenuhnya dari menelan energi spiritual langit dan bumi. Risen memberitahu Lin Yun bahwa sudah waktunya untuk pergi saat ini. Tapi entah kenapa, Lin Yun ingin berkompetisi. Saat pikiran Lin Yun berputar, suara keras terdengar, dan semua kain sutra di 3 raja mayat hancur. Lin Yun mendengus dan segera mundur beberapa langkah, ekspresinya sedikit berubah. Kali ini cederanya serius. Kain sutra yang dimaksudkan untuk pedang yang dicetak dengan pola Dewa Changlong tidak mampu mengendalikan raja-raja mayat ini. Mati. Mata ketiga raja mayat mekar dengan cahaya keemasan, dan sebelum mereka bisa mengambil tindakan, tekanan mengerikan turun. Apa yang sedang dilakukan Xiong Tiannan? Lin Yun diam-diam terkejut, tapi tidak terlalu panik. Berdengung. Di bawah tekanan yang menakutkan, kemacetan niat pedang Lin Yun yang baru saja dilonggarkan tiba-tiba terlepas. Cahaya keemasan yang dipadatkan oleh cahaya ilahi dan niat pedang di matanya masing-masing berevolusi menjadi tanda emas. Setengah langkah dari niat pedang Haoyang, Lin Yun mengangkat matanya dan menyapu. Kekuatan pedang langsung merobek cahaya iblis lawan, dan awan iblis di langit juga tersapu. Mata Lin Yun sedikit terfokus, dan sebelum Raja Mayat dapat bergerak lebih jauh, kain sutra yang dicetak dengan pola ilahi geng emas terbentuk menjadi ikatan di antara alisnya. Kemudian keluar dari tengah alis, dan saat muncul dari tengah alis, terbagi menjadi 3 bagian.
Lin Yun melambaikan lengan panjangnya, dan 3.000 lebih kain sutra bertanda pola ilahi Phoenix muncul dari belakang, dan kemudian terbang ke bawah seperti air terjun Bima Sakti. Saat Xiong Tiannan membuka matanya, dia kebetulan melihat pemandangan ini, dan dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa membuka mulutnya lebar-lebar. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika semuanya tenang, ketiga Raja Mayat itu hancur menjadi abu, hanya menyisakan 3 bola emas takdir yang jatuh perlahan. 7 zombie iblis di tanah juga menghilang, meninggalkan 7 kekayaan ungu. Takdir emas. Xiong Tian melompat keluar dalam sekejap, kecepatannya sangat cepat, tetapi saat dia hendak menjangkau, dia menangkap tatapan Lin Yun. Lin Yun tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya. Xiong Tianan langsung ketakutan, seolah jiwanya sedang ditatap, dan ketakutan muncul di dalam hatinya. Nenek, kenapa kamu begitu galak? Xiong Tianan bergumam di dalam hatinya, wajahnya dipenuhi amarah, dan dia berkata dengan keras, menurutmu apa yang aku lakukan? Aku tidak ingin kehilangan muka. Itu membuatku merasa ingin mencuri barang-barangmu. Aku akan membantumu membersihkannya. Tidak, berikan padamu. Lah. Dia mengumpulkan takdir emas di telapak tangannya, wajahnya terasa seperti baru saja makan kotoran, dan kemudian menyerahkannya kepada Lin Yun dengan ekspresi marah. Lin Yun tidak sopan dan langsung menerimanya. Xiong Tianan hendak segera melarikan diri, tetapi dia menelan tenggorokannya dan berkata sambil tersenyum, takdir emas, takdir emas. Kemudian dia berbalik untuk mengambil takdir ungu. Setelah mengambil takdir ungu, ekspresinya menjadi kusut lagi. Takdir emas telah diberikan, tetapi takdir ungu tidak boleh dilepaskan. Aku benar-benar tidak takut padanya, aku hanya murah hati. Lagi pula, itu adalah kesukaanku. Hehe, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Xiong Tianan memegang takdir ungu di tangannya, berbalik dan berkata sambil tersenyum, tidak, takdir ungu telah dikemas untukmu. Saat dia menyerahkannya, Xiong Tianan menyesalinya dan hatinya berdarah. Dia berkata pada dirinya sendiri berulang kali, jadilah rendah hati, jadilah rendah hati. Hal-hal kecil. Lin Yun menyingkirkan takdir ungu dan tidak sopan padanya. Racun mayatnya masih ada, saya tahan. Xiong Tianan sangat marah hingga dia hampir meledak, dan fitur wajahnya berubah, tetapi dia tetap berusaha untuk tetap tersenyum. Tidak ada habisnya, jika dia berani menyentuhku lagi, aku akan membunuhnya. Xiong Tianan dipenuhi amarah, dan dia mengucapkan sumpah beracun berulang kali di dalam hatinya. Bentak. Saat dia memikirkan hal ini, Lin Yun mengulurkan tangan dan menepuk pundaknya, membuatnya sangat ketakutan hingga kakinya hampir putus asa. Xiong Tianan berkata dengan nada menangis, saudaraku, apa yang ingin kamu lakukan? Aku benar-benar tidak punya harta lain. Jika tidak berhasil, aku akan memberimu tripod. Apa yang kamu pikirkan? Racun mayat tidak mudah disembuhkan. Biarkan aku membantumu. Lin Yun mengetahui bahwa racun mayat sangat merepotkan, terutama racun mayat yang telah disimpan selama ribuan bahkan puluhan ribu tahun. Sangatlah mustahil untuk menghilangkan semua kesulitan Xiong Tian dalam waktu sesingkat itu. Setelah beberapa saat, Xiong Tian merasa sangat sakit, karena racun mayat telah dihilangkan sepenuhnya. Berarti bagus. Xiong Tianan menggerakkan tangan dan kakinya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak takut aku akan menyerangmu setelah lukaku selesai? Oh, berhentilah berpura-pura. Aku baru saja melihat saudara Lin membunuh Raja Mayat, dan aku sangat takut hingga wajahku menjadi pucat. Ji Zixi, yang telah menontonnya dari awal sampai akhir, datang dan dengan kejam mengungkap Xiong Tianan. Xiong Tian tersenyum acuh tak acuh, tapi pada akhirnya dia tidak membantah. Secara logika, saya harus rendah hati tentang takdir emas ini, tetapi saya dari Kunlun, dan takdir terlalu penting bagi saya. Saya benar-benar tidak bisa rendah hati kali ini. Jika nanti ada buah aneh atau harta karun lainnya, saya bisa membuatnya siap untuk itu. Lin Yun berkata dengan jujur. Mudah diucapkan, mudah diajak bicara. Kita semua adalah anak-anak dunia. Mengapa kamu begitu sopan? Xiong Tianan berkata dalam hatinya bahwa dia berbohong, tetapi kata-katanya sangat keras. Ketika Lin Yun melihat ini, dia memperhatikannya, Xiong Tian mampu mengatasi masalah ini. Dia tersenyum dan berkata, omong-omong, apa yang kamu lakukan sebelumnya? Kamu banyak mengoceh. Xiong Tian Nantan tersenyum dan berkata, membuka peti mati itu seperti membuka kotak buta. Saya terlalu gelap dan tidak beruntung, jadi saya melakukan beberapa metafisika. Sayang sekali Suan tidak akan mengubah cara hidupnya, hahaha. Saudara Lin, sebaliknya, tidak mengambil tindakan. Begitu dia melakukannya, itu berkilau dengan emas.
Tampaknya dia tidak memiliki penglihatan yang buruk, tetapi keadaannya benar-benar gelap. Menyebutkan hal ini, Xiong Tian merasa sangat lega. Xuan Bu memperbaiki kesalahannya. Lin Yun bergumam, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, aku akan mengingat kebaikanmu. Lain kali aku akan memberimu beberapa kotak buta dan memberimu 100 bukaan berturut-turut, kata Xiong Tiannan dengan sungguh-sungguh. Ji Zixi menutup mulutnya dan tersenyum, kamu jelas ingin memanfaatkan keberuntungan saudara Lin. Suaranya jernih dan tajam, senyaman lonceng angin Xiong Tian Nanjing tidak marah setelah diekspos, dan berkata sambil tersenyum, kamu cukup pintar, gadis kecil. Saudara Lin, tidak terlalu berlebihan jika digosok terlalu keras. Lin Yun tersenyum dan berkata, tidak berlebihan. Wow! Saat dia sedang berbicara, cahaya keemasan melesat ke langit di kejauhan. Cahaya keemasan itu begitu mendominasi sehingga seolah-olah dia harus menembus seluruh dunia. Xiong Tiannan berkata dengan serius, monumen tertinggi telah muncul. Bab 2304 Kekuatan Lin Yun. Monumen tertinggi. Lin Yun mendongak dan bergumam, akhirnya lahir. Perjalanan masih panjang. Xiong Tiannan tersenyum. Oh, bagaimana menurutmu? Lin Yun berbalik dan bertanya. Melihat Lin Yun yang tidak tahu apa-apa tentang monumen tertinggi, Xiong Tiannan cukup terkejut dan berkata, apakah kamu benar-benar dari Kunlun? Masih ada hari libur. Lin Yun tersenyum. Xiong Tian terkejut dan bergumam, hanya ada sedikit orang di alam Tianhuang yang sejujur Anda. Ini juga mengejutkan. Tempat liar seperti Kunlun sebenarnya bisa melahirkan seorang jenius seperti Anda. Adegan di mana Lin Yun membunuh mayat raja sebelumnya sangat mengejutkannya. Lagi pula, dia juga berada di urutan teratas daftar naga yang digulingkan, dan dia tahu persis apa maksud adegan itu. Dalam hal ilmu pedang saja, pencapaiannya mungkin tidak lebih rendah dari Lin Jiangxian, keajaiban abadi alam Changyun. Oke, izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Saya pikir Anda berasal dari Menara Tianjian sebelumnya. Menara Tianjian adalah tanah suci abadi yang mencakup banyak alam. Xiong Tian cukup murah hati dan menjelaskan monumen tertinggi kepada Lin Yun. Monumen tertinggi hanya muncul setiap 10.000 tahun sekali, dan dianggap sebagai salah satu harta karun paling menarik di alam liar. Tidak ada yang mengetahui asal-muasal Tugu Agung, konon peninggalan nenek moyang dewa dan mengandung rahasia jalan agung. Tidak peduli jalan apa yang Anda latih, Anda dapat belajar dan mengamati darinya, dan kemudian memperoleh wawasan tentang jalan tersebut. Saat Anda berlatih ilmu pedang, Anda dapat memahami dan menyingkat aturan ilmu pedang. Jika Anda memiliki cukup kesempatan, Anda bahkan bisa mendapatkan buah dao besar, yang 10 kali atau bahkan 100 kali lebih langka dari takdir emas. Selain itu, Anda juga berkesempatan untuk melihat gambar pencerahan di monumen tertinggi. Di dalam gambar tersebut terdapat pedang abadi yang legendaris, jangkauan kuno, dan penglihatan besar yang hanya ada sesaat. Begitu Anda memperoleh pencerahan, Anda dapat menerobos belenggu seni bela diri Anda dalam sekejap, yang bernilai kerja keras selama 100 tahun. Jadi begitu. Lin Yun memahami dengan jelas di dalam hatinya bahwa dia memahami kelangkaan monumen tertinggi. Tampaknya monumen tertinggi memang seperti yang dikatakan Lin Jiangxian, dan harus dihilangkan. Baik untuk memahami aturan ilmu pedang atau mengamati diagram pencerahan, terdapat manfaat tertinggi, yang jauh melampaui perbandingan buah suci. Ngomong-ngomong, bisakah kamu memahami jalan abadi? Lin Yun tiba-tiba bertanya. Xiong Tiannan tersenyum dan berkata, dia adalah monumen tertinggi. Jika tidak disebut monumen abadi, dengan sendirinya dia tidak akan bisa memahami jalan abadi. Tapi, ada sebuah legenda. Legenda apa? Lin Yun berkata dengan rasa ingin tahu. Ji Zixi di samping juga berkedip dan menoleh dengan rasa ingin tahu. Xiong Tiannan tersenyum dan berkata, dikatakan bahwa pemilik monumen tertinggi menguasai jalan abadi. Jika Anda dapat bertemu dengan orang yang ditakdirkan, Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan buah jalan abadi yang legendaris dan memiliki kesempatan untuk memahaminya secara langsung. Jalan abadi. Lin Yun tertegun sejenak, dan kemudian merasa itu tidak mungkin. Ruang adalah raja, waktu dipuja, kekacauan tidak dapat dibuka, sebab dan akibat tidak dapat dihancurkan, kebenaran adalah abadi, Tai Chi memperluas langit, dan 5 elemen mengubah bumi. Di bawah reinkarnasi, semuanya salah. Dan takdir menekan segalanya. Tidak termasuk jalan takdir yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun, 8 jalan abadi lainnya semuanya abadi dan keberadaan tertinggi. Saya belum pernah mendengar bahwa Eternal Avenue dapat diperoleh secara langsung, tetapi membutuhkan banyak kesulitan dan bakat yang luar biasa. Tidak percaya. Xiong Tiannan tersenyum dan berkata, saya juga tidak percaya.
Jalan suci tertinggi tidak bisa diberikan. Bagaimana jalan abadi bisa diperoleh secara langsung? Jadi itu hanya legenda. Ji Zixi berkata, artinya, apakah ada kemungkinan lain? Buah dao abadi ini disiapkan untuk mereka yang menguasai dao abadi. Mata Xiong Tianan dan Lin Yun berbinar, ya. Itu tidak bisa secara langsung membiarkan Anda menguasai jalan abadi, tetapi jika Anda sendiri yang menguasai jalan abadi, bukankah jalan abadi akan berpengaruh? Dengan cara ini, legenda tersebut mungkin tidak salah. Kamu gadis, kamu cukup pintar. Aku tidak pernah memikirkannya sebelumnya, kata Xiong Tian. Lin Yundao, ngomong-ngomong, apa maksudmu saat mengatakan masih tertinggal jauh? Xiong Tian nan tersenyum dan berkata, segelnya hanya sedikit kendor sekarang, dan monumen tertinggi belum benar-benar muncul. Harus menunggu setidaknya 1 bulan. Tapi saya ingin memberitahu Anda bahwa kali ini bukan hanya orang-orang dari alam Changyun yang mengincar monumen tertinggi. Ada banyak orang dalam daftar naga yang digulingkan. Sebagian besar dari orang-orang ini berasal dari tanah suci abadi. Bahkan Lin Jiangxian mungkin tidak dapat menekan orang-orang ini. Lin Yun tidak berkata apa-apa, hanya berkemas dan berjalan menuju pilar cahaya bersama Ji Zixi. Xiong Tianan mengikutinya perlahan dan tidak berniat pergi, sepertinya dia berencana untuk mengikutinya sampai akhir. Lin Yun tahu persis apa yang dia pikirkan. Katanya dia ingin mencoba peruntungannya, namun sebenarnya dia ingin menunggu sampai kekuatannya pulih sepenuhnya untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan kembali kekayaan emas itu, dia tidak terlalu yakin. Lin Yun tidak menganggapnya serius dan bahkan menantikannya. Saya ingin melihat seberapa besar kekuatan tempur yang dimiliki karakter-karakter dalam daftar naga yang digulingkan ketika mereka bersemangat penuh. Dengan cara ini, Anda secara kasar akan mengetahui posisi Anda di daftar naga yang digulingkan. 7 hari kemudian, Lin Yun dan Ji Zixi dihadang oleh sekelompok binatang suci. Semua binatang iblis berada di alam inti emas, dan kemampuan mereka sangat menakutkan. Ada 9 dari mereka sekaligus. Mereka semua juga memiliki darah binatang suci, dan meskipun mereka memiliki kecerdasan spiritual yang baik, mereka juga dapat memperoleh warisan leluhur dari darah tersebut. Mata Xiong Tianan berbinar, tepat pada waktunya untuk melihat kembali kekuatan Lin Yun. Sekarang kekuatannya telah kembali ke puncaknya, dia diam-diam mengikutinya sambil memegang kuali raksasa. Namun ketika dia mendekat, dia melihat pemandangan yang sangat mengerikan. 3.000 kain sutra terangkat, cahaya pedang menutupi langit dan matahari, berjatuhan deras, seperti air terjun Bima Sakti yang jatuh dari langit. Hanya dengan satu pertemuan, monster ramuan emas ini terluka parah. Mengaum. Suara pedang meraung di langit dan bumi, naga mengaum dan menjadi liar. Monster ramuan emas yang terperangkap seperti ayam dan anjing, tidak mampu melawan. Ketika Linggu kembali ke tubuh Lin Yun, tanah di depannya mengalir ke sungai darah, semua monster dicincang, dan tanah ditutupi dengan daging cincang dan organ dalam yang dimutilasi. Mereka bahkan tidak bisa melepaskan ramuan emas, jadi mereka langsung dibunuh. Pemandangan ini sangat mengerikan. Lin Yun melihat sekeliling dan menelan ramuan emas langsung di tanah untuk mengkonsolidasikan budidayanya. Setelah menyempurnakan ramuan emas ini, dia mengeluarkan 3 keping emas takdir lagi untuk mempraktikkan aturan pedangnya. Ini pertama kalinya takdir emas meledak, kali ini 3 keping dimurnikan dalam satu tarikan napas, namun efeknya tidak sebaik yang pertama kali. Takdir emasku. Xiong Tian sangat patah hati sehingga dia tidak berani berbicara dalam kemarahan. 3 hari lagi, Lin Yun bertemu dengan monster raja, yang juga berada di alam inti emas. Namun ia adalah ular piton raksasa purba, lahir dengan cara suci tertinggi untuk mengendalikan cara melahap, dan juga memiliki cara biasa seperti api, es, guntur dan lain sebagainya. Tubuhnya sebesar gunung, dan kulitnya sangat keras sehingga artefak suci Xing Yao tidak dapat meninggalkan jejak sekalipun. Peluang. Mata Xiong Tian nan berbinar. Ular piton raksasa purba ini sangat menakutkan, sekali diincar, ia tidak akan berhenti mati. Bahkan jika Lin Yun bisa membunuh, dia masih harus melepaskan kulitnya. Tapi dia kecewa. 3.000 kain sutra berkumpul dan terus dijalin, langsung berevolusi menjadi naga biru yang panjangnya ratusan kaki. Naga biru tampak nyata, mengendalikan angin dan guntur, dengan cahaya pedang di matanya, dan matahari, bulan, pedang, dan bintang di matanya. Changlong sendiri sangat sulit untuk dilawan melawan Great Python, tapi itu belum berakhir. Lin Yun melambaikan lengan panjangnya, dan 3.000 pola Dewa Phoenix berevolusi menjadi Phoenix Dewa, menyegel ular piton kuno dari arah lain. Harus dikatakan bahwa ular piton raksasa purba ini sangat sulit untuk diatasi,
memiliki kulit yang kasar dan daging yang tebal, juga menguasai cara suci melahap dan dapat mengatasi segala jenis serangan. Tapi mereka tidak bisa menahan serangan Changlong dan Phoenix Ilahi secara bersamaan. Di bawah persimpangan Yin dan Yang, kekerasan dan kelembutan saling melengkapi. Lin Yun mengendalikan dari kejauhan, dan tidak peduli betapa marahnya ular piton itu tidak akan menyakitinya sama sekali. Setelah menghabiskan setengah hari seperti ini, Lin Yun melihat lawannya hampir selesai, jadi dia mencondongkan tubuh lebih dekat dan menghancurkan kepala lawan dengan Changlong Grip. Xiong Tianan, yang mengikuti secara diam-diam, bahkan tidak berani menendangnya. Kemudian dia menyaksikan Lin Yun menyempurnakan ramuan emas ular piton raksasa, lalu menyempurnakan 3 keping takdir emas, dan aturan jalan suci miliknya dengan cepat terakumulasi. 7 hari lagi berlalu seperti ini. Lin Yun membunuh semua jenis monster di sepanjang jalan, budidayanya meningkat pesat, dan jumlah aturan pedang mencapai 9.000. Dia masih jauh di belakang Lin Jiangxian, tetapi kemajuannya sudah pesat. Selain itu, jumlah aturan jalan suci angin dan gunturnya masing-masing mencapai 10.000. 9 keping takdir emas juga dikonsumsi, hanya menyisakan yang terakhir. Lin Yun memandang Xiong Tianan di kejauhan, menggelengkan kepalanya, dan tersenyum pahit. Dalam perjalanannya, ia menunjukkan berbagai kekurangan, bahkan dengan sengaja memperhalus takdir di hadapan pihak lain. Dia diberi cukup kesempatan, tetapi pihak lain tidak mengambil tindakan. Melihat ini, Lin Yun berhenti memaksanya dan hanya menunggunya di sini. Tanpa diduga, setelah menunggu lama, Xiong Tianan tidak mengikuti. Zixi, tunggu saja sampai aku tahu cara melakukannya. Lin Yun tidak punya pilihan selain terbang dan tiba di sisi Xiong Tianan dalam beberapa detik. Xiong Tianan terkejut, mengira dia telah ketahuan, dan berkata dengan cepat, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mengikutimu dari kejauhan dan mencoba keberuntunganku. Seperti yang kamu katakan, ini tidak berlebihan. Lin Yun tidak mengungkapkannya dan berkata sambil tersenyum, tentu saja tidak berlebihan. Aku akan memberimu takdir emas ini. Berikan padaku. Xiong Tian terkejut. Lin Yun mengangguk, saya telah menyempurnakan terlalu banyak takdir emas, dan efeknya telah terlalu melemah. Saya akan memberikannya kepada Anda. Teman-teman, semuanya kebal terhadap antibiotik. Gumam Xiong Tianan, masih sedikit tidak percaya sampai dia menerima takdir emas. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, sungguh aneh ada orang sepertimu di dunia ini. Dunia ini penuh intrik, sahabat dan saudara bisa saling mengkhianati, sulit membayangkan orang asing akan langsung mengirimkan takdir emas. Lin Yun tersenyum dan berkata, izinkan saya menanyakan sesuatu. Kamu bilang, Xiong Tianan berkata dengan nada agung. Kamu sudah lama mengikutiku, kenapa kamu tidak mengambil tindakan? Lin Yun berkata dengan serius. Xiong Tianan sangat ketakutan hingga dia hampir kehilangan takdir emasnya, dan berkata dengan cepat, saya tidak memilikinya, jangan bicara omong kosong. Sepertinya tidak jujur, kata Lin Yun sambil setengah tersenyum. Xiong Tianan berjuang beberapa saat, lalu melihat Lin Yun menatapnya, dan berkata, saya ingin mengambil tindakan, tetapi dengan metode Anda. Siapa yang berani mengambil tindakan? Lin Yun bergumam, itu tidak benar. Xiong Tian tersenyum pahit dan berkata, bagaimana tidak? Untuk pendekar pedang sepertimu yang belum memadatkan ramuan emas, aku akan meninju satu persatu dan tidak akan pernah menggunakan pedang kedua. Saya adalah orang suci dalam daging. Saya harus menghancurkan kultivator pedang seperti Anda. Selama saya tidak bisa dibunuh dengan pedang, saya bisa membunuh Anda dengan pukulan. Tapi setelah melihatmu menembus mayat raja, bagaimana aku berani mengambil tindakan? Yang paling penting adalah, Lin Yun bertanya, ada apa? Xiong Tian tidak bisa menghilangkan rasa mengejek dirinya sendiri dan berkata dengan serius, aku tidak melihat pedangmu. Lin Yun tiba-tiba menyadari. Saudara Lin, sesuatu telah terjadi di sini. Pada saat ini, transmisi suara Ji Zixi muncul, dan Lin Yun berbalik untuk melihat bahwa dia mengambil tindakan terhadapnya. Aku akan memeriksanya dulu. Ekspresi Lin Yun sedikit berubah, dia tidak peduli lagi untuk bertanya tentang daftar naga yang digulingkan, dan dia merunduk dan mengejarnya. Xiong Tian melihatnya sekilas selama beberapa detik, menyingkirkan takdir emas, dan mengikutinya dengan rasa ingin tahu. Bab 2305 Refleksi Tertinggi. Setelah beberapa kali naik turun, Lin Yun datang ke sisi Ji Zixi, mengikuti arah jarinya, dia mengetahui apa yang terjadi. Di ruang terbuka di depan, 3 biksu dari Sekte Darah dan Tulang sedang mengepung seseorang. Orang-orang yang dikepung sangat ahli dalam ilmu pedang,
dan kekuatan pedang mereka memiliki kekuatan untuk menembus langit. Keterampilan pedang kaisar di satu tangan sangat mencengangkan, energi ungu di tubuhnya cerah, dan cahaya pedang memadat dan menyilaukan. Harus dikatakan bahwa ilmu pedang ini sangat bagus, dan cukup untuk melindungi diri sendiri di wilayah ini. Orang ini adalah Wu Yuhua dari Menara Tianjian. Sayangnya lawannya juga sama impresifnya. Ketiga orang itu semuanya adalah biksu alam suci dari Sekte Darah dan Tulang, kultivasi mereka telah mencapai alam ramuan emas, dan energi suci di tubuh mereka melonjak seluas lautan. Darah dan cahaya memancar ke sekujur tubuhnya, dan roh jahat berpadu sempurna dengan aturan jalan suci. Setiap pukulan seperti auman binatang buas purba, menyebabkan langit berubah secara dramatis dan angin bertiup kencang. Di tengah deru cahaya tinju, kuali raksasa lainnya bertabrakan. Dalam situasi 3 lawan 1, keunggulan mereka terlihat jelas. Sekte Tulang Darah dan Menara Tianjian. Haha, kedua sekte ini adalah musuh bebuyutan di alam Changyun. Tanpa Lin Jiangxian yang mendukung pertunjukan tersebut, pemuda ini tidak akan cukup untuk menonton. Xiong Tian yang bergegas mendekat terlihat jelek dan berkata sambil tersenyum. Dia sekarang tahu bahwa Lin Yun bukan dari Menara Tianjian, jadi dia membuat komentar yang tidak bermoral dan tidak peduli dengan hidup dan mati orang yang dipukuli. Mereka semua sebenarnya adalah penggarap ramuan emas. Lin Yun melirik ketiga orang yang mengepung Wu Yuhua dan sedikit mengernyit. Sekte iblis di alam Changyun memiliki latar belakang yang agak menakutkan. Xiong Tian nan tersenyum dan berkata, alam inti emas baik-baik saja. Yang paling langka dari 9 alam raja suci adalah 3 alam terakhir, alam angin dan api, alam hitam dan kuning, dan alam surgawi. Setiap kali Anda maju ke alam nyata, tingkat kultivasi Anda akan beberapa kali atau bahkan 10 kali lipat berubah, tetapi ada juga kesengsaraan. Alam angin dan api Saint Lord tingkat ke-7 adalah bencana besar angin dan api. Saya tidak tahu berapa banyak orang berbakat yang dibakar sampai mati selama bencana ini. Banyak biksu yang tidak memiliki keberanian untuk selamat dari bencana tersebut bahkan jika usianya ratusan tahun. Ekspresi Lin Yun sedikit berubah, dia tahu ini. Namun di alam Kunlun, kecuali 3 alam terakhir, juga sulit untuk meningkatkan alam sebelumnya. Hanya dapat dikatakan bahwa jalan menuju surga terputus, yang sangat tidak bersahabat bagi para biksu di alam suci alam Kunlun. Bagaimana denganmu? Kenapa kamu masuk dalam daftar naga yang digulingkan di alam inti emas? Ji Zixi tiba-tiba berkata. Xiong Tian nan berkata dengan tenang, saya adalah orang suci dalam daging, bagaimana ramuan emas biasa ini bisa dibandingkan dengan saya? Lin Yun melihat ke kejauhan dan tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dia menemukan bahwa Wu Yuhua mendengarkan kata-katanya dan meningkatkan teknik pedang kaisar dari meminjam kekuatan langit menjadi menghancurkan kekuatan langit. Ilmu pedang kaisar pada dasarnya berbeda dari sebelumnya. Meskipun 3 biksu sekte darah dan tulang yang bertarung melawannya lebih unggul, mereka masih tidak dapat benar-benar mengalahkan Wu Yuhua. Di bawah kesulitan, Wu Yuhua memaksimalkan potensinya. Energi ungu yang sangat besar berkumpul di sekelilingnya, dan saat pedang diayunkan, ada kecenderungan umum matahari cerah menekan segala arah. Namun seiring berjalannya waktu, dia akhirnya tertinggal. Setelah beberapa saat, pedang Wu Yuhua hancur berkeping-keping, dan dia memuntahkan seteguk darah dan terlempar. Dengan 1 lawan 3, tanpa keunggulan absolut, itu akan sangat merugikan. Silakan dan bunuh dia secara langsung. Menara Tianjian seharusnya sudah lama dipindahkan dari alam Changyun, tapi kali ini masih mencoba untuk menyerahkan alam Tianhuang. Setelah melihat ini, ketiganya meledak dengan kekuatan iblis yang luar biasa, bersiap untuk membunuh Wu Yuhua secara langsung. Berdengung. Namun tepat di tengah petir dan batu api, ada 3 gelombang menderu yang mendekat dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga bahkan bayangan di belakangnya pun tidak dapat ditangkap. Fiuh. Dalam sekejap, 3 lembar kain sutra menembus jantung ketiga orang tersebut secara bersamaan. Beberapa orang langsung muntah darah dan menjadi pucat. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah orang kuat di alam suci, dan dia tidak akan jatuh jika hatinya hancur. Beberapa orang kaget dan geram, berjuang untuk memotong kain sutra itu menjadi beberapa bagian. Ledakan. Tapi sebelum mereka bisa mempersembahkan ramuan emas, ratusan kain sutra meraung di saat berikutnya. Klik, klik, klik. Ketiga orang itu ditusuk ke dalam sarang lebah, namun kali ini mereka tidak bisa mati lagi. Ledakan. Terjadi ledakan keras yang mengejutkan lainnya, dan sungai serta gunung bergetar hebat. Tapi Lin Yunlah yang berada di puncak gunung di kejauhan, melambaikan lengan panjangnya,
menarik ke belakang, mencabik-cabik tubuh ketiga orang itu, dan juga menghancurkan gulungan astrologi di belakang mereka. Adegan ini sangat mengerikan sehingga Xiong Tianan, yang berdiri di samping Lin Yun, menggerakkan sudut mulutnya dan menjadi sangat pucat. Anak baik. Dengan taktik Anda sebenarnya bertanya mengapa saya tidak mengambil tindakan. Apakah saya berani bergerak? Xiong Tian tidak bisa bertanya pada dirinya sendiri. Dengan keuntungan menjadi orang suci di tubuh fisiknya, kain sutra ini tidak bisa menembus tubuh fisiknya, tapi sama sekali tidak ada masalah dalam menghancurkan Yuan suci. Ia hanya rela membawa kain sutra tersebut secara fisik kecuali otaknya ditendang oleh keledai. Kali ini dia mendekat dan menemukan beberapa petunjuk. Kain sutra semuanya dicetak dengan pola ilahi, dan bermandikan niat pedang yang menakutkan. Kain sutra itu sendiri juga memiliki latar belakang yang cukup besar. Tampaknya itu berasal dari beberapa seni bela diri kuno, tetapi disempurnakan dan digabungkan oleh Lin Yun, dan itu sebanding dengan artefak suci Xingyao. Saudara Lin, saya tidak akan pergi bersamamu ke monumen tertinggi. Saya akan mengambil langkah pertama. Xiong Tianan tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, terima kasih atas takdir emasmu. Saudaraku, aku berjanji kepadamu bahwa kotak buta itu akan disiapkan untukmu. Lin Yunzeng mengambil kembali kain sutra itu dan memandang Xiong Tianan yang pergi dengan cepat, sedikit mengernyit karena bingung. Dia terintimidasi. Ji Zixi tersenyum tipis. Lin Yun membuang muka dan berkata, abaikan dia, mari kita lihat bagaimana keadaan saudara Wu. Setelah beberapa napas, keduanya mendatangi Wu Yuhua yang masih shock. Setelah Wu Yuhua melihat Lin Yun, dia berkata dengan rasa takut yang masih ada, saudara Lin, apakah kamu melihat siapa yang membunuh ketiga orang ini tadi? Lin Yun tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, saya tidak melihatnya. Apakah itu dia? Wu Yuhua melihat ke kejauhan dan samar-samar melihat punggung Xiong Tianan, dan menjadi curiga. Lin Yun tersenyum dan tidak berkomitmen. Metode yang sangat ampuh. Orang ini pastilah master dalam daftar naga yang digulingkan. Dia terlihat familiar dari belakang, kata Wu Yuhua dengan emosi. Ini benar, Xiong Tianan memang master dalam daftar naga yang digulingkan. Tapi dengan metodenya, dia mungkin tidak bisa menangani ketiganya dengan mudah. Ji Zixi merasa lucu di dalam hatinya, Xiong Tianan jelas-jelas ketakutan. Tapi sulit untuk dijelaskan, Wu Yuhua tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan Lin Yun. Ngomong-ngomong, bukankah kalian bersama? Kenapa kalian berpisah? Lin Yun mengganti topik pembicaraan. Menyinggung hal ini, Wu Yuhua tersenyum pahit dan berkata, awalnya kita semua bersama-sama, namun kemudian kita menemukan bahwa harta surga, materi dan bumi tidak cukup, dan hati orang-orang berangsur-angsur bubar. Lin Yun tahu di dalam hatinya bahwa hal seperti ini normal. Tidak apa-apa jika Lin Jiangxian memimpin tim sendirian. Tidak ada yang berani menolaknya, tapi dia tidak mungkin memimpin begitu banyak orang. Pada saat ini, beberapa lampu pedang terbang dari kejauhan. Ketua seharusnya ada di sini, saya hanya menggunakan sinyal mara bahaya. Wu Yuhua melihatnya dan berkata. Tidak lama kemudian, Lin Jiangxian tiba bersama murid-murid dari Menara Tianjian, dan beberapa orang bertanya tentang situasi Wu Yuhua. Saya bertemu seseorang dari Sekte Darah dan Tulang. Untungnya, orang lain mengambil tindakan dan saya melarikan diri. Dilihat dari belakang, seharusnya Xiong Tianan yang ada di daftar naga yang digulingkan, tapi saya tidak yakin karena saya hanya punya bagian belakang. Wu Yuhua berkata jujur. Apakah sulit bagi Xiong Tian? Orang ini membunuh orang, tetapi dia tidak peduli tentang perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Lin Jiangxian sedikit bingung, dan kemudian menatap Lin Yun. Chang Jun berkata sambil tersenyum, apakah ada sesuatu yang sulit untuk dijelaskan? Pasti karena saya takut dengan reputasi ketua, jadi saya tidak berani mengambil tindakan. Jika tidak, saudara muda Wu pasti sudah lama meninggal. Wu Yuhua tidak begitu mengerti, dan Lin Jiangxian tidak memikirkan masalah ini. Dia hanya menatap Lin Yundao dan berkata, apa kabar kalian berdua? Terima kasih atas perhatian Anda, Ketua. Tidak buruk. Lin Yun tersenyum. Tindakan saudara Lin, saya khawatir dia telah memperoleh banyak. Berapa banyak buah suci yang dia dapatkan? Kata Chang Jun sambil tersenyum. Sebelum Lin Yun dapat menjawab, si Jiao berkata dengan bangga, kakak senior Chang Jun telah memanen 10 buah suci kali ini dan juga memperoleh 3 keberuntungan ungu. Keduanya agak tidak puas dengan sikap Lin Jiangxian terhadap Lin Yun, mereka telah memperoleh banyak hal kali ini, jadi mereka ingin pamer. Lin Yun merasa geli, dia bahkan memberikan takdir emas, tapi sebenarnya menggunakan takdir ungu untuk mengalahkannya di hadapannya. Untuk sesaat, saya terdiam.
Apakah kamu tidak bisa berkata-kata? Si Jun menatap Ji Zixi secara spesifik dan berkata dengan bangga. Kalian berdua, tolong berhenti mempermalukan dirimu sendiri dan kurangi bicara. Lin Jiangxian memelototi mereka berdua dan berkata dengan dingin. Meskipun dia tidak tahu apa yang diperoleh Lin Yun, sekilas, aura jalan suci Lin Yun jelas jauh lebih kental. Berdasarkan tingkat kemajuan ini saja, besarnya hasil panen ini sulit dibayangkan. Kata-kata yang serius. Lin Yun tersenyum. Saya cukup akurat dalam menilai orang. Yang kurang dari Anda hanyalah latar belakang. Jika Anda tertarik, Anda bisa datang ke markas Menara Tianjian setelah berakhirnya alam Tianhuang. Saya dapat menjamin Anda, kata Lin Jiangxian terus terang. Setelah mengatakan ini, tidak hanya ekspresi Chang Jun, Sixiang dan yang lainnya sedikit berubah. Dengan Lin Jiangxian sebagai jaminan, memasuki markas Menara Tianjian hampir merupakan hal yang pasti. Mereka memandang Lin Yun dengan keterkejutan di mata mereka. Orang ini sangat berbudi luhur dan cakap sehingga dia bisa membiarkan kepala suku menjadi jaminan. Ketua telah dipromosikan. Lin Yun tersenyum ringan dan tidak setuju. Saya tahu pada pandangan pertama bahwa Anda adalah seorang kultivator pedang sejati. Bakat ilmu pedang Anda jelas tidak kalah dengan saya. Kultivator pedang tidak bisa menipu kultivator pedang, kata Lin Jiangxian dengan tegas. Lin Yun tersenyum dan tidak berkomitmen. Masalah ini tidak mendesak. Anda harus memikirkannya terlebih dahulu. Lin Jiangxian tidak memaksakannya. Percakapan singkat antara keduanya menyebabkan kehebohan besar di antara orang-orang di Menara Tianjian. Tidak hanya Chang Jun dan Si Feng, tetapi juga murid Menara Tianjian lainnya merasa sedikit tidak puas. Bukannya mereka tidak percaya dengan visi kepala suku, hanya saja mereka tidak mau menerima bahwa kelompoknya tidak seberbakat biksu dari alam liar. Wu Yuhua sangat senang dan berkata sambil tersenyum, saudara Lin benar-benar menyembunyikan rahasianya. Orang yang baru saja menyelamatkan saya bukanlah Anda, bukan? Lin Yun tersenyum dan berkata, bagaimana menurutmu? Ah! Wu Yuhua tertegun. Dia hanya bertanya dengan santai, tapi yang mengejutkan, Lin Yun tidak menyangkalnya. Di waktu berikutnya, kelompok itu maju menuju kedalaman rawa kabut darah. Saat jarak semakin dekat, tekanan dari monumen tertinggi menjadi semakin jelas, dan semua orang merasakan kekuatan agung yang terkandung di dalamnya. 10 hari kemudian, semua orang terhalang oleh sebuah danau, konon danau itu, tapi luasnya seperti lautan. Di ujung danau, Tugu Agung memperlihatkan ujungnya yang tajam, dan pantulannya di atas air sama menakutkannya dengan pedang raksasa yang megah. Dari pantulan saja, ada momentum mengerikan yang membuat danau itu tenggelam. Dengan pemandangan yang begitu indah, banyak biksu yang berkumpul di tepi danau tidak berani melangkah maju dengan gegabah. Apakah ini monumen tertinggi? Hanya pantulan saja yang telah menghentikan begitu banyak biksu suci. Lin Yun diam-diam ketakutan dan pada saat yang sama sangat berharap.